Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Caci izin share screen untuk absen dan untuk menunjukkan nilai kalian. Excel Bu Caci sudah terlihat? Sudah Bu, tapi kecil. Kecil, oke. Bu Caci berbesar. Tampak jelas enggak untuk nilai? Jelas Bu Caci. Terima kasih. Ini untuk nilai ya, tugas individu. Untuk tugas individu yang pertama ini sesuai yang Bu Caci informasikan kemarin, itu sudah mengumpulkan semua. Kemudian untuk tugas individu yang kedua, yang membuat ringkasan terkait prinsip dan pola, ini ada beberapa yang belum mengumpulkan, tapi memang deadline terakhir pengumpulan kan hari ini pukul 23.59. Jadi masih Bu Caci tunggu. Sebentar, Caci isi dulu. Bu, maaf, saya sudah mengumpulkan kok belum ada Bu nilainya. Mbaknya mengumpulkan kapan? Tadi malam Bu. Oke, kalau tadi malam mungkin belum terekap ya di Bu Caci gitu. Karena Bu Caci rekap nilai terakhir itu tadi malam. Ya tadi malam gitu. Kalau enggak tadi malam ya tadi pagi. Nanti sepertinya tadi malam jam habis isaan gitu Bu Caci rekap nilai. Nah mungkin pas waktu itu mbaknya belum mengumpulkan, jadi nilainya belum masuk. Jadi ditunggu saja, nanti pasti Bu Caci informasikan siapa yang belum gitu. Kalaupun sudah ternyata kok belum ada nilainya, nanti bisa konfirmasi ke Bu Caci. Itu ya, mohon ditunggu. Kemudian untuk tugas kelompok, alhamdulillah semua sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Terlihat enggak nilainya? Enggak Bu, kecil. Terlihat Bu, bisa di zoom kok dengan dicubit diperbesar. Ini untuk kelompok 1 95, kelompok 2 80, kelompok 3 90, kelompok 4 95, kelompok 5 95. Nah, ini untuk penilaiannya itu Bu Caci lihat dari tanggapan kalian. Intinya kalian itu menyatakan bahwa kasus yang ada itu sudah menunjukkan PKR yang baik dan benar ataukah belum. Intinya itu. Jadi terkadang ada yang dia fokus mensoroti terkait media, terkait proses pembelajaran dan lain sebagainya, tapi tidak ada kesimpulan terkait apakah itu PKR yang benar ataukah belum gitu. Jadi itu untuk penilaiannya. Sudah ya, sudah dapat dilihat semua nilainya. Bu Caci lanjut untuk absen. Hari ini kita pertemuan kelima. Bu Caci panggil Abitul. Abitul. Agnes. Ada Bu. Bu, Abitul itu di chat itu Bu, mikrofonnya nggak bisa. Mikrofonnya nggak bisa Bu Abitul. Abitul itu dari kemarin yang mikrofonnya tidak bisa, benar atau tidak? Iya, betul Bu, yang mikrofonnya nggak bisa dipakai di mute itu loh. Iya. Oke.
Kemudian Aris. Iya, Bu, hadir. Kristanti. Iya, Bu, hadir. Devi. Hadir, Bu. Firnanda. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Himaya. Hadir, Bu. Indah. Ada, Bu. Inggit. Ada, Bu. Lucy. Ada, Bu. Miftahul. Ada, Bu. Milatul. Mukhtar ada. Nisa. Hadir, Bu. Ya, Nisa. Hadir, Bu. Siti Anisatun. Hadir, Bu. Siti Lailatul. Sutekno ada. Ferni. Ada, Bu. Vidya ada. Ada, Bu. Ya. Winda. Winda. Yuli. Hadir, Bu. Yulia. Hadir, Bu. Ratna. Indah hadir, Bu, ya. Hadir, Bu. Ratna hadir. Winda ada. Hadir, Bu, Ratna. Bu, hadir. Winda hadir. Oke, berarti Milatul hadir, Bu. Untuk Milatul hadir, Bu. Milatul hadir, tapi Hadir. Mikrofonnya tidak bisa, Bu. oke. Oke. Sudah, berarti hadir semua ya. Nilai juga sudah, berarti Bu Caci stop untuk share screen. Oke. Kemudian sebelum Bu Caci serahkan untuk kelompok 1 presentasi, ini Bu Caci mohon maaf ke kelas kalian gitu ya. Untuk pokok bahasan yang minggu kemarin itu di kontrak kuliah kan tertulis prinsip dan pola pembelajaran kelas rangkap. Nah, ternyata Bu Caci baru sadar kalau kemarin itu yang Bu Caci sampaikan baru prinsip pembelajaran kelas rangkap. Jadi terkait polanya itu Bu Caci belum menyampaikan ke kalian. Nah, berarti ini Bu Caci singgung sebentar terkait pola. Mungkin yang sudah fotokopi referensi itu sudah tahu gitu ya. Untuk pola pembelajaran kelas rangkap itu biasanya ditampilkan dalam bentuk angka. Ya, jadi ada 3 angka yang menunjukkan pola pembelajaran. Untuk angka yang pertama itu menunjukkan jenjang kelas, jumlah jenjang kelas. Kemudian angka yang kedua itu menunjukkan jumlah mata pelajaran. Dan angka yang ketiga itu menunjukkan jumlah ruangan. Ingat ya, Mas Mukhtar, diulangi Mas. Angka pertama menunjukkan apa Mas? Mukhtar. Mukhtar. Kemana ini? Sutekno. Dalam, Bu Caci. Oke, Mas Sutekno tadi mendengar penjelasan Bu Caci enggak terkait pola pembelajaran kelas rangkap? Saya lagi keluar, Bu. Mohon maaf, nggih. Ke kamar mandi, nggih. Oke. Winda. Nggak ada semua ini. Vidya.
Hadir, Bu. Indah. Vidya hadir, Vidya. Dengar ndak tadi Bu Caci jelaskan terkait pola pembelajaran kelas rangkap? Halo Vidya. Ya, halo. Tadi pola pembelajaran kelas rangkap itu ditunjukkan menggunakan apa Mbak Vidya? Ditunjukkan menggunakan angka Bu Caci. Kok ndak dengar ya Bu Caci? Sulit Bu mungkin sinyalnya. Wes, Mbak Indah saja kalau gitu suaranya jelas. Ayo Mbak. Ya. Pola ditampilkan dalam bentuk angka. Yang pertama, jumlah jenjang kelas. Yang kedua, jumlah mata pelajaran. Yang ketiga, jumlah ruangan. Oke, terima kasih. Berarti untuk menunjukkan pola PKR itu kita pakai 3 angka. Angka yang pertama itu adalah jumlah jenjang kelas. Kemudian angka yang kedua itu adalah jumlah mata pelajaran. Kemudian angka yang ketiga itu adalah jumlah ruangan. Bu Caci ambil contoh, misalkan tertulis pola PKR 221. Nah, artinya berarti ada 2 jenjang kelas yang digabung, kemudian ada 2 mata pelajaran yang digabung, dan ditempatkan dalam 1 ruangan. Itu. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah Bu. Oke. Tadi Mas Sutikno masih sibuk atau sudah mendengarkan Mas? Belum, Nggih. Sudah mendengarkan atau belum Mas tadi yang dijelaskan Mbak Indah? Sudah. Sudah. Alhamdulillah, Bu. Nggih. Oke. Bu Caci tanya ya, kalau tertulis 212 Mas, artinya apa berarti? 212, 2 mata pelajaran. Angka pertama menunjukkan? Angka pertama menunjukkan jumlah jenjang kelas. Berarti 212 berarti? 212 berarti 2 mata pelajaran. 212 nggih, Bu? Iya. 2 mata pelajaran. Pertama, apakah mata pelajaran, Mas? Yang pertama jenjang kelas Bu. Jenjang kelas. Nggih. Berarti? Jenjang kelas. Mm-mm. Terus 2 mata pelajaran. Dalam 2, 1. Gimana Mbak Ferni? Siap, Bu. Nah, menurut Mbak Ferni kalau 212 artinya bagaimana? 212. 2 jenjang kelas, 1 mata pelajaran, dan 2 jumlah ruang. Ya, betul. Gitu ya Mas Tikno ya. Berarti angka yang pertama itu menunjuk 2 jenjang kelas, 1 mata pelajaran, 2 ruangan. Iya, betul. Oke, terima kasih. Itu terkait dengan pola PKR ya. Intinya untuk pola itu ditunjukkan dengan angka. Nah, angka yang digunakan nanti ada 3, yaitu angka ke-1, angka kedua, angka ketiga. Angka yang pertama menunjukkan jumlah jenjang kelas, angka yang kedua menunjukkan jumlah mata pelajaran, dan angka yang ketiga itu menunjukkan jumlah ruangan. Nah, itu yang diingat-ingat nanti siapa tahu keluar di UTS ya. Itu berarti Bu Caci sudah tidak ada tanggungan terkait kesalahan Bu Caci di perkuliahan minggu lalu yang hanya membahas prinsip dalam PKR tapi kelupaan untuk membahas pola dalam PKR gitu ya. Oke, terima kasih. Itu pendahuluan ya terkait perkuliahan kita hari ini. Selanjutnya Bu Caci serahkan sepenuhnya kepada kelompok 1.
Kelompok 1 sudah siap? Siap. Siap. Oke, kelompok 1 silakan share screen, kemudian presentasi. Nanti yang lain bisa bertanya. Kemudian tugas untuk kelompok 1 bisa ditulis gitu ya, yang bertanya siapa dan yang menjawab dari anggota kelompoknya siapa. Itu Bu Caci ambil sebagai nilai partisipasi. Oke, silakan Bu Caci, persilakan untuk kelompok 1. Halo, kelompok 1. Iya Bu, sebentar Bu. Oke. Sudah kelihatan apa belum Bu? Sudah. Sudah Mbak, sudah tampak kok. Sudah bisa dimulai ya Bu? Sudah, silakan. Mohon maaf Bu jika agak berisik karena ini di pinggir jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran PKR, yaitu proses belajar arahan sendiri. Next. Di sini kami akan menjelaskan terkait pengertian model pembelajaran proses belajar arahan sendiri, langkah-langkah, lalu dilanjutkan dengan saran penggunaan. Next. Yang pertama yaitu pengertian proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Model PBAS merupakan suatu kerangka kegiatan belajar atas prakarsa siswa atau secara mandiri dengan mendapat bimbingan seperlunya dari guru. Dalam model ini, guru berperan sebagai pemberi kemudahan belajar atau fasilitator of learning. Misalnya, menyediakan sumber belajar, memberi petunjuk, memberi dorongan, mengecek kemajuan belajar, dan mengecek hasil belajar siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman kami. Langkah-langkah. Bu, mohon maaf sedikit rame. Ini saya baru pulang PPL dan di jalan. Iya, enggak apa-apa Mbak. Ya. Langkah-langkah. Kegiatan guru. Yang satu yaitu menyediakan sumber belajar. Ketika guru menyediakan sumber belajar, siswa melakukan penyeleksian, yaitu menemukan informasi atau esensial atau inti. Mohon maaf, menemukan informasi esensial atau inti. Kemudian membuat catatan tentang butir-butir yang penting terkait sumber belajar yang telah disediakan oleh guru. Kemudian mengeksplorasi ide pokok yang ada pada sumber belajar yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, memberikan penugasan. Belajar 1. Kegiatan siswa yang kedua yaitu pemahaman. Di sini siswa melihat bahan lebih awal. Kemudian menggunakan isyarat kontekstual. Lalu mencari sumber bahan. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kegiatan guru yang ketiga ada mengecek kemajuan belajar 2. Siswa melakukan penguatan ingatan dengan mengkaji ulang bahan, mengingat butir penting, mengetes sendiri, dan merancang cara belajar sendiri. Yang keempat pada kegiatan guru yaitu memberikan penugasan belajar lanjut. Siswa melakukan penjabaran lanjutan dengan bertanya pada diri sendiri, membentuk citra sendiri, dan menarik analogi dan metafora. Selanjutnya yaitu yang kelima kegiatan guru yaitu mengecek kemajuan belajar. Mengecek kemajuan belajar di sini siswa dapat mengungkapkannya secara sendiri. Lalu bisa dengan membuat ilustrasi atau diagram menggunakan banyak sumber, dan dari sumber tersebut dapat dikaitkan dengan pengetahuan dari siswa yang telah dimiliki dan menjawab permasalahannya sendiri. Yang keenam yaitu mengevaluasi hasil belajar siswa. Di sini siswa dapat melakukan pengecekan apa yang telah dikuasai dan menyadari apa saja kekurangan dan kelebihan dari diri sendiri, dari diri siswa sendiri. Selanjutnya, ada saran penggunaan. Model PPAS ini diadaptasi dari model Thomas, Streeck, dan Carley tahun 1988 dalam Miller tahun 1989. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Inti dari belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri. Artinya, tanpa menunggu datangnya tugas atau perintah dari orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Oke, monggo yang lain untuk bertanya ke kelompok 1. Saya Bu. Sebut nama dan NIM, Mbak. Ya, saya Agnes Payung, NPM 11191180003. Saya mau bertanya, proses belajar arahan atau biasanya PBHS itu ya, itu biasanya pendapat kalian menitik beratkan pada kegiatan belajar murid yang seperti apa gitu, yang seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan dulu, Mbak, kelompok 1, baru nanti dijawab. Bisa dilanjut 2 pertanyaan lagi berarti. Silakan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, silakan Mbak Agnes tunjuk temannya Mbak untuk bertanya. Bu Caci saja. Saya bertanya. Oh, sudah ada Mbak yang ingin bertanya. Silakan, siapa dan NPM berapa? Selamat siang, nama saya Indah Rohmawati, NPM 111918116. Itu kan di situ ada langkah-langkah dari kegiatan siswa. Itu maksudnya dari yang langkah siswa yang menggunakan isyarat kontekstual dan menarik analogi dan metafora itu yang seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Satu lagi. Monggo, satu pertanyaan lagi untuk kita diskusikan. Monggo Mbak Agnes, ditunjuk Mbak Agnes, satu anak lagi untuk bertanya. Saya Mbak Bucati saja. Enggak, Mbak Agnes saja yang nunjuk. Oh saya, Latifah. Latifah. Halo Latifah. Kalau tidak ada berarti tidak mengikuti perkuliahan. Latifah. Tidak ada Mbak Agnes, ganti Mbak Agnes. Sustin. Sustin kelompoknya ya? Lupa. Apa ya? Abitul. Abitul mikrofonnya rusak Mbak. Berarti tulis di chat Mbak Abitul. Ya, Mbak Abitul sudah siap. Walau Mbak Latifah tadi keluar, Mbak. Ayo Abitul ya, siap tulis pertanyaan ya. Untuk kelompok 1 berarti pertanyaan ketiga dari Mbak Abitul bisa dilihat di kolom chat gitu. Kelompok 1 mohon disiapkan ya untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama dan kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga berarti nunggu dari chatnya Mbak Abitul. Itu ya. Iya Bu, ini masih diskusi Bu. Oke. Kelompok 1 sudah ada pertanyaan dari Mbak Abitul, yaitu pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita mendorong siswa agar bisa belajar sendiri tanpa adanya perintah dari guru, orang tua, atau yang lainnya. Jadi, bagaimana cara kita gitu ya, sebagai seorang guru yang diharapkan itu anak punya kesadaran untuk belajar tanpa adanya perintah. Bisa dipahami ya untuk kelompok 1 pertanyaan dari Mbak Abitul. Monggo kelompok 1 sudah siap atau belum untuk menjawab? Sebentar Bu. Belum siap kelompok 1? Ya Bu, ini saya mau jawab pertanyaan Mbak Agnes. Oke, monggo sebut nama Mbak. Ini Mbak siapa? Dari kelompok 1 atas nama siapa? Ya, saya dari kelompok 1 atas nama Aris Sriwulan, NPM 11 19 18 0006. Iya, monggo Mbak Aris. Ya, saya bacakan soalnya dulu tadi. Iya, silahkan. Di sini pertanyaan Mbak Agnes yaitu proses belajar arahan sendiri atau PBAS menitikberatkan pada kegiatan murid yang seperti apa dan bagaimana. Jadi seperti ini contohnya. Kan semisal guru menyediakan media pembelajaran seperti gambar. Nah, di situ siswa menganalisis informasi yang ada pada gambar itu apa. Misalnya, semisal ini dia. Ada gambar jagung dari
tumbuhan yang paling kecil, kemudian paling besar, besar lagi sampai berbuah. Nah, di situ kan siswa bisa menganalisis. Dia mencari sendiri tanpa bantuan dari guru. Di sini guru hanya menyediakan gambar saja. Nah, di situ siswa kan bisa menganalisis, oh itu ternyata proses pertumbuhan jagung mulai dari biji sampai berbuah. Nah, mungkin atau materi lain seperti hewan Bu, terus kan hewannya itu misal kucing ya, ya itu dikasih gambar kucing saja. Nah itu kan siswa bisa menganalisis. Di situ kucing itu mempunyai telinga. Hewan yang mempunyai telinga itu biasanya kan dia beranak. Kemudian kakinya ada 4, pemakan daging, tumbuhan atau biji-bijian, kan seperti itu. Jadi di sini guru itu hanya menyediakan media seperlunya saja, siswa kemudian menganalisis sendiri dan mencari informasi yang ada pada gambar tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau semisal ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang mau menambahkan. Monggo. Silakan dari kelompok 1 atau tanggapan dari Mbak Agnes yang bertanya. Ya, Bu, sudah. Oke, terima kasih Mbak Aris untuk penjelasannya. Ya, sudah benar gitu ya, ketika nanti PBAS ya, proses belajar arahan sendiri itu berarti guru sifatnya tadi sudah dikatakan dia adalah fasilitator of learning gitu ya. Jadi hanya sebagai fasilitator. Nah, yang dijelaskan Mbak Aris tadi berarti guru hanya menyediakan gambar gitu. Tapi yang berperan, yang menganalisis, kemudian yang mencari informasi dari gambar adalah peserta didik. Berarti itu sudah menunjukkan contoh dari pembelajaran PBAS gitu ya, model PBAS. Oke, terima kasih Mbak Aris. Silakan dilanjut untuk pertanyaan yang kedua atau ketiga. Oke, Bu, sama-sama. Bagaimana untuk pertanyaan berikutnya? Halo, kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Indah, Bu. Oke, pertanyaannya Mbak Indah. Atas nama siapa ini yang menjawab? Kristanti Rahayu, Bu. Oke, Mbak Kristanti. Monggo, Mbak. Absen 4. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Indah terkait penjelasan langkah-langkah kegiatan siswa, yaitu yang menggunakan isyarat kontekstual sama menarik analogi dan metafora. Nah, untuk analogi dan metafora itu yang dimaksud ada perbedaan antara dua hal yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang lebih sederhana agar dapat mudah dipahami. Sedangkan yang pembelajaran yang belum mau menggunakan isyarat kontekstual, yaitu konsep belajarnya guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata. Jadi untuk yang menggunakan isyarat kontekstual itu kan pada langkah pemahaman. Nah, di situ siswa memahami materi berdasarkan dengan situasi dunia nyata yang siswa alami. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah dialami siswa tersebut. Lalu yang untuk menarik analogi dan metafora itu kan dari langkah penjabaran lanjutan, di mana gurunya memberi tugas untuk belajar lanjut. Nah itu siswa belajar untuk menjabarkan materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Jadi dari materi yang disajikan pasti terdapat seperti perbedaan atau apa. Nah, di situ siswa menggambarkan suatu materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya itu menjadi lebih sederhana, lebih mudah dipahami dengan bahasanya sendiri. Biasanya seperti itu. Mungkin begitu, Bu.
Atau Bu Caci mau menambahkan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita dengarkan tanggapan dari yang bertanya dulu ya Mbak Kristianti. Iya, Bu, terima kasih. Oke, tadi kan yang ya, bagaimana Mbak Indah? Terima kasih untuk kelompoknya Tanti juga. Ya, tadi yang ditanyakan kan terkait dengan menggunakan isyarat kontekstual gitu ya. Jadi keywordnya itu ada di kata kontekstual. Nah, kalian tentunya kan sudah paham ya, sudah pernah ketemu dengan kata-kata kontekstual. Yang dimaksud dengan kontekstual itu berarti kan sesuai gitu dengan kehidupan nyata yang dialami oleh peserta didik. Jadi ketika itu di kegiatan pemahaman itu diusahakan pembelajarannya itu sifatnya adalah kontekstual, artinya dikaitkan dengan dunia nyata yang dialami oleh si anak gitu ya. Misalkan saja kalian ingin menjelaskan tentang penguapan misalkan. Nah, kontekstualnya bagaimana supaya bisa anak itu bisa memahami terkait penguapan air gitu ya. Misalkan saja dikaitkan dengan proses menjemur pakaian. Jadi kenapa kalau kita menjemur pakaian itu harus direntangkan gitu ya, tidak dibiarkan berundel gitu. Nah, itu nanti pengaruhnya untuk mempercepat peristiwa penguapan kan gitu. Makanya kalau kita jemur pakaian direntangkan. Jadi diupayakan ketika ingin menjelaskan suatu pokok bahasan atau suatu konsep, suatu materi itu dikaitkan dengan dunia nyata si anak. Misalkan lagi ketika kita akan menjelaskan tentang pemuaian misalkan ya, berarti bisa dikaitkan dengan itu ketika sepeda gitu ya, bannya sepeda kita taruh di tempat yang panas gitu, nanti dia akan meletus. Makanya kalau kita parkir sepeda diupayakan di tempat yang teduh gitu supaya proses pemuaian udara yang ada di sepeda, ban sepeda itu tidak banyak gitu ya, sehingga menyebabkan bannya meletus gitu. Itu yang terkait dengan kontekstual. Kemudian berikutnya yang ditanyakan terkait analogi dan metafora. Jadi keywordnya adalah di analogi. Nah, analogi itu kan berarti menyamakan gitu ya. Nah, itu ada di kegiatan siswa, yaitu pembelajaran lanjutan. Jadi dia itu setelah mendapatkan sebuah bahasan gitu ya di proses sebelumnya, maka dia akan bisa menarik suatu analogi yang nantinya bisa mempermudah dia dalam memahami sebuah materi atau pokok bahasan. Itu yang dimaksud dengan proses analogi. Gitu ya Mbak Indah. Oke, silakan kelompok 1 lanjut untuk silakan kelompok 1 lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Abitul. Atas nama? Nama Yuli Widianti Bu, NPM 11191810038. Oke, silakan Mbak Yuli. Soalnya bagaimana kita mendorong siswa agar bisa belajar sendiri tanpa adanya perintah dari guru, orang tua, atau yang lainnya. Kalau menurut saya itu guru atau orang tua bisa memberikan motivasi kepada siswa atau anaknya tersebut. Seperti contohnya, untuk mendorong siswa atau anak tersebut untuk belajar sendiri atas kemauannya sendiri, kita bisa memberikan penghargaan. Seperti contohnya, jika guru memberikan penghargaan itu contohnya seperti memberikan nilai tambahan atau yang lain. Kalau orang tua itu bisa memberikan penghargaan seperti memberikan keinginan anak tersebut, seperti membelikan jajan atau yang lainnya. Gitu Bu menurut saya. Jika ada tambahan dari kelompok 1 silahkan.
Oke, kelompok 1 dipersilahkan kalau ada yang ingin ditambahkan. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya juga mau menambahkan di sini. Kelompok berapa Mbak? Atas nama? Kelompok 1 Bu, masih satu kelompok. Atas nama? Atas nama Devi Ayu Mareta, NPM 11191180011. Untuk di sini kan tentang bagaimana cara guru mendorong siswa agar mau belajar sendiri tanpa adanya paksaan. Nah, dari guru di sini, guru dapat melakukan cara yaitu dengan menciptakan persaingan atau kompetisi dalam kelas, seperti melakukan kompetisi dalam satu kelas. Jika dia seperti mendapat nilai bagus, dia juga bisa mendapatkan apresiasi dari guru dan teman-teman, sehingga siswa termotivasi dari dalam dirinya sendiri untuk selalu belajar agar mendapat apresiasi juga dari guru dan teman-teman. Selain itu, guru juga dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan apa yang mereka dapat dari proses pembelajaran tersebut. Jadi, guru memberikan hak yang sama kepada siswa untuk menyampaikan apa yang telah didapat dari pembelajaran tersebut, sehingga tidak ada kata seperti ada perbedaan antara siswa satu dengan siswa lainnya, sehingga dapat menimbulkan siswa terdorong untuk selalu belajar karena dianggap sama dari guru tersebut. Setelah itu, dari guru juga dapat memberi apresiasi seperti ada berupa hadiah kecil atau apa yang dapat membangun motivasi siswa agar selalu belajar setiap hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Devi. Ada yang lain yang ingin menambahi? Atau tanggapan dari yang bertanya? Oh iya Mbak Abidatul kan mikrofonnya rusak gitu ya. Oke, terima kasih. Jawaban untuk kelompok 1 itu sudah tepat ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk membuat anak itu memiliki motivasi untuk belajar sendiri. Misalkan saja kita ambil contoh, Bu Caci sudah pernah membahas gitu ya, terkait feedback. Jadi feedback itu juga penting. Ketika nanti kita memberikan tugas atau memberikan sesuatu, nah itu kita harus memberikan feedback dengan segera. Mungkin anaknya bertanya, nah kita juga harus memberikan fast respon gitu ya, respon yang cepat gitu. Nah itu juga bisa membuat anak untuk semangat untuk belajar. Misalkan saja ya kita alami ya di perkuliahan kita. Bu Caci kan banyak tugas ya, mungkin banyak tugas gitu ya di perkuliahan Bu Caci. Tapi setiap di perkuliahan gitu Bu Caci, walaupun memang harus punya waktu dan harus cepat gitu ya untuk ngoreksi dari kerjaan kalian yang sudah dikirim ke Bu Caci, dan sesegera mungkin Bu Caci berikan ke kalian gitu. Nah itu juga merupakan cara yang Bu Caci lakukan untuk membuat kalian itu punya kesadaran sendiri untuk belajar gitu. Ketika nanti misalkan ya, andai kata gitu ya, misalkan saja kok Bu Caci itu ngasih tugas terus tapi tidak ada feedback yang diberikan Bu Caci ke kalian, entah itu siapa yang belum mengerjakan atau bagaimana nilainya dan lain sebagainya. Mungkin perasaan kalian kan bagaimana? Coba Mbak Yulia, bagaimana Mbak perasaannya kalau kalian dapat tugas banyak gitu ya? Contohnya di perkuliahan Bu Caci, tapi tidak ada feedback. Bagaimana Mbak Yulia? Yang dirasakan? Kalau saya Bu, ya. Saya feedback biasanya dari
Maksudnya balasan dari Bu Caci gitu ya? Maksudnya gini Mbak, mata kuliahnya Bu Caci kan relatif banyak tugas ya Mbak ya? Ya Benda? Ya. Nah, seandainya Bu Caci itu tidak pernah share nilai, tidak pernah ngasih tahu siapa yang belum, siapa yang sudah. Jadi responnya Mbak Yulia bagaimana kalau mendapati guru seperti itu? Ya gimana ya Bu, kalau menurut saya ya lebih baik dikasih tahu, soalnya kan lebih bisa memotivasi mahasiswa atau siswanya untuk lebih meningkatkan belajarnya lagi gitu loh Bu. Nah, demikian juga untuk jawaban yang tadi ya, yang ditanyakan bagaimana cara kita. Nah, salah satu caranya yaitu tadi bisa memberikan feedback dengan segera. Jangan sampai kita ngasih perkuliahan, ngasih pembelajaran, ngasih tugas dan lain sebagainya, tapi tidak ada feedback. Misalkan saja diminta untuk praktikum kontekstual gitu ya. Nah, tapi ketika si anak ini di rumah mau mengerjakan, ketika dia bingung ingin bertanya ke gurunya dan dia bertanya tapi tidak direspon sama gurunya. Nah, itu juga nanti membuat anak untuk semakin tidak sadar untuk belajar gitu. Males wong gini ae gak ngerti ora neng sing kena ditakoni kan gitu. Jadi yaitu banyak cara untuk membuat anak itu menjadi sadar untuk belajar. Tadi cara-cara yang disampaikan oleh kelompok 1 juga benar, sudah benar, harus ada reward dan seterusnya gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin cukup ya untuk diskusinya. Kita langsung ke kesimpulan saja gitu ya, yang kita bahas hari ini apa. Silahkan kelompok 1 tunjuk temannya selain kelompok 1 untuk membuat kesimpulan. Monggo kelompok 1, Mbak siapa? Mbak Kristianti, siapa tadi? Iya Bu, gimana kesimpulannya? Mbak Kristianti tunjuk satu nama temannya selain kelompok 1 untuk membuat kesimpulan perkuliahan kita. Iya Bu. Terserah ya Bu. Iya, terserah no. Bebas, pilih siapapun boleh. Sebut nomor absen aja ya Bu. Nomor urut maksudnya ya? Iya, nomor absen. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kan tanggal 13 ya. Saya mau milih nomor absen 13 untuk kesimpulannya. Oke, 13 berarti Mas Mukhtar Lutfi. Ya maaf ya Mas Mukhtar. Mas Mukhtar, Radia apa enggak ini? Halo. Bu. Mas Mukhtar, ayo Mas dibuat close statement terkait perkuliahan kita. Kalau menurut saya untuk pembelajaran hari ini itu siswa didorong untuk aktif sendiri. Maksudnya apa? Kayak contohnya di buku siswa kan ada soal-soal atau ada kayak semacam pertanyaan itu loh Bu, gitu. Siswa untuk mengerjakan sendiri. Lalu untuk kalau tidak tahu, siswa harus siswa bisa bertanya ke guru gitu Bu, kalau menurut saya. Entah yang lain. Oke, terima kasih Mas Mukhtar ya. Oke. Berarti intinya adalah siswa harus belajar sendiri gitu ya Mas, benar atau tidak? Iya Bu, kalau menurut saya. Kalau menurut yang lain bisa juga berbeda gitu Bu. Oke. Hari ini kita bahas model apa tuh Mas? PPAS Bu. Oke, terima kasih. Berarti Mas Mukhtar mendengarkan Mbak Kristianti kelompok 1. Iya Bu. Berarti kita selesai ya perkuliahan kita. Untuk hari ini berarti tidak ada tugas.
Hanya saja kelompok 2 harus mempersiapkan diri untuk presentasi di hari Rabu minggu depan, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat, gitu. Sehingga walaupun banyak kegiatan, tapi perkuliahan tetap bisa berjalan lancar. Dan akhirnya nanti nilainya memuaskan, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita keluar room bersama-sama. Bu Caci akhiri dan Bu Caci mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti.